Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama di Masjid Darmadani melakukan atau melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan nanti sholat tarawih dan witir. Pada kesempatan hari pertama ini saya hanya mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, di mana hadis ini disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bulan Ramadan ini ada 6 sebenarnya yang Rasulullah menyampaikan kepada kita. Yang pertama akan datang, kata Rasulullah, 1 bulan, yaitu kepada kalian, yaitu bulan yang penuh berkah. Yang kedua, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Yang ketiga, Allah akan membuka pintu-pintu langit. Dan yang keempat, Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Dan yang kelima, Allah akan membelenggu setan-setan. Serta di bulan Ramadan ini akan ketemu kepada 1 bulan yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. 6 ini merupakan satu motivasi bagi kita, bahwa yang pertama itu bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Artinya bahwa aktivitas kita, kegiatan kita selama 24 jam dikalikan mungkin 30 hari insya Allah, itu penuh berkah apabila kita niatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkahnya itu diberikan kepada kita. Jadi orang yang berpuasa sakit itu bisa sembuh. Salah satu sakit yang mungkin susah disembuhkan itu adalah sakit kencing manis atau diabetes. Tetapi ketika orang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka diabetesnya itu darahnya turun itu. Sehingga puasa itu memberikan efek yang luar biasa kepada orang yang berpuasa. Kalau tidak percaya, nanti dilakukan aja sudah. Puasa. Dan puasa ini wajib hukumnya, Bapak. Dan kita diwajibkan oleh Allah berpuasa ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu jelas. Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa, terkecuali terkecuali ada 4 golongan yang boleh tidak berpuasa. Dan dia mungkin membayar fidyah atau mengqadha, yaitu wanita yang hamil, yang menyusui, yang sakitnya mungkin susah disembuhkan, kemudian orang tua yang pikun. Kalau orang gila mana anak pun harus dimasukkan golongan lah gitu. Jadi 4 ini kalau sudah orang dewasa itu sudah tidak berpuasa tetapi membayar fidyah saja. Lalu pertanyaan orang selalu dalam diskusi, apa boleh orang membayar fidyah seperti orang hamil menyusui itu? Di dalam sebuah tafsir Ahkam As-Sabuni, Imam Hanafi mengatakan ada 2 hal yang diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fidyah atau mengqadha. Kemudian di dalam satunya ya, tafsirnya itu adalah kita di dalam surah Al-Baqarah itu membayar fidyah tapi juga harus mengqadha. Gitu. Artinya orang akan melihat bahwa apakah tafsir ini bertentangan? Tidak. Fidyah itu merupakan pintu darurat. Ya, pintu darurat. Karena banyak wanita ketika dia nanti melahirkan lalu menyusui, bahkan dia tidak mampu untuk melakukan mengqadha, tapi dia sudah membayar fidyah.
Jadi kalau suami, kalau istrinya hamil kuat berpuasa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Tapi setiap malam itu atau subuhnya harus berniat untuk berpuasa. Nah, begitu. Jadi dapat 2 pahala. Jadi kalau dia jam 9 dia tidak kuat, dia boleh buka. Tapi nilai pahalanya ada dalam niatnya, begitu. Jadi di dalam tafsir itu jelas seperti itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Wanita itu ketika dia mengandung mau menyusui itu sama dengan orang pada normal. Nah, sama dengan artinya Bapak melakukan perjalanan dari Tarakan ke Jakarta. Boleh nggak tidak berpuasa? Boleh saja. Tapi kita harus mengkodok, tidak membayar fidyah. Seandai katanya fidyah ini bagi orang-orang kaya dibenarkan di dalam syariat, mungkin banyak orang yang tidak berpuasa. Lebih bagus bayar fidyah. Walaupun bayar fidyahnya 1 hari itu 100.000, dia mau aja bayar itu. Yang penting dia tidak berpuasa. Tetapi begitulah hukum Islam itu tidak dibenarkan. Maka syariatnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka yang diwajibkan siapa? Ya tentu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya orang yang beriman saja yang diwajibkan oleh Allah itu untuk berpuasa. Jadi kalau tidak beriman tidak diwajibkan. Tentu di dalam berpuasa itu akan menjadikan kita manusia la'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini bapak-bapak dan ibu-ibu, nilainya tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan materi. Karena nilai takwa itu luar biasa. Ya. Yang saya maksudkan tadi tafsirnya itu adalah tafsir Al-Marogi. Ya, tafsir Al-Marogi. Jadi mengkodok dan memfidyah. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada umatnya, kepada hambanya, pasti dipastikan pasti ada sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Kenapa kita diwajibkan berzakat? Pasti ada sesuatu yang kalau orang beriman, ya, ulil albab, orang yang berpikir, pasti di situ ada sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Jadi jangan menganggap bahwa sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu sesuatu yang memberatkan kita. Memang godaannya adalah yaitu nafsu kita sendiri sebenarnya. Setan sudah dibelenggu. Kurang apa? Pintu neraka sudah ditutup. Pintu langit dibuka, diijabah doa kita. Tapi kita tidak mau berdoa kepada Allah. Nah, gitu. Diijabah. Kan rugi itu. Orang banyak yang menunggu pada bulan Ramadan ini, marhaban ya Ramadan, menunggu dan bahagia saja sudah mendapatkan sebuah nilai yang sangat plus bagi kita. Apalagi melaksanakan. Kalau orang sholat itu Pak, menghimpun semua kewajiban. Menghimpun semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak merenungkan. Salat itu sudah naik haji. Pekerjaan haji ada dalam salat. Bapak mau ruku, lalu ibtidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, mau naik duduk dulu baru berdiri. Tidak semuanya pakai tumaknina. Artinya kalau orang haji itu pasti mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Nah, mabit pasti bayar dam. Pasti singgah sebentar. Semua kita menghadap sana. Oh, di dalam sholat itu orang berpuasa juga. Karena orang yang sholat itu tidak boleh makan dan minum. Di dalam sholat itu juga ada zakatnya. Semua gerakan kita, ucapan kita, kuping kita,
sudah kita keluarkan zakatnya itu. Imam membaca ayat, kita mendengar. Imam mengomando kita Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Nah, inilah pentingnya kalau kita ini saling untuk mengingatkan. Dan tidak ada satu malam, kalau diukur 1000 bulan itu 83 tahun, tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Maka orang pada akhir-akhir bulan Ramadan, sekarang trennya setiap masjid 10 hari terakhir diajaklah beritikaf di masjid. Ganjil-ganjil itu. Dikasih makan, ya kan, sholat, berdoa, berzikir, sahur dan sebagainya. Apa yang diharapkannya? Ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah. Ya, seperti kita ini mengharapkan ridha Allah. Tetapi ada yang punya niat yang lain, itu di luar kita. Temannya lain membaca Quran, teman lainnya berzikir dan sebagainya. Ada juga begadang juga. Ada merokok di luar, bercerita sampai selesai orang, subuh sudah masuk, ikut juga sholat subuh. Itikafnya dapat sebentar aja, karena orang beritikaf tuh Pak memang berat, ujiannya berat. Kalau sudah makan kenyang sudah tuh, berzikir seperti orang kusuk, rupanya tidur. Tidur. Ini lagu kita sudah. Mau dapat Lailatul Qadar, dapat juga, dapat si Qadir. Si Qadarnya enggak dapat, si Qadirnya yang dapat. Dapat bagaimana? Dapat teman bercerita. Itu yang kita rugi. Jadi kita itu Pak sebenarnya mau beriktikaf yang baik, yang jelasnya kita niatnya itu diluruskan. Jadi saya selalu mengatakan niat itu menjadi patokan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf pada pengurus, kalau saya sholat di masjid tempat kami juga, saya bilang sama orang tua, mohon maaf sama pengurus nih. Jadi kalau anak-anak tuh ribut, nggak salah bapak tegur. Nggak lama bapak stroke, bisa bilang. Stroke bapak itu. Biar bapak tegur sampai sekali. Allahu Akbar, tenang ya, 1 rakaat tenang, 2 rakaat ribut lagi dia. Hati bapak tuh galau sendiri. Karena apa? Setan juga menggoda kita. Jadi tahan aja mental kalau ada anak-anak tuh. Ya orang tuanya yang penting berusaha untuk menjaga anaknya dan mendidik di rumah, jangan sampai ribut ketika sholat. Tapi kalau anaknya masih juga ribut, bapak tidak usah terlalu banyak juga marah-marah. Marah-marah sama anak-anak berarti kita belum bisa berpuasa menahan nafsu. Jadi anak-anak ini di mana-mana Pak, sudah di mana-mana. Yang hafal Quran kah, yang sudah bagus kan tidak bisa, tetap dia berguling di belakang tuh. Berguling di belakang tuh. Kalau tempat kami itu sampai orang tua, kau nih, sudah lah Pak, nanti tidak lama bapak stroke tuh saya bilang. Nggak usah bapak pikirkan sudah, pokoknya saya lah Pak Sofian dengar kan? Dengar juga, kuping ini masih normal, aku bilang. Sudahlah, pokoknya kuping saya tuh kuping masuk kuping kanan keluar kuping kiri, selesai aja. Imam tuh saking pegalnya, dikeras-kerasnya suaranya. Makin keras suara imam, makin nyaring suara anak-anak itu. Mana kau tahan kalau dia 20 orang berteriak kau sendiri. Nah jadi hari pertama ini sudahlah, bersabarlah kita Pak. Sabar ya. Yang penting dia mau ke masjid. Yang penting dia mau ke masjid. Tapi tetap juga kita berikhtiar untuk selalu mengingatkan mereka, jangan sampai mereka itu lepas, sehingga kita juga bisa juga sholat dengan baik. Harapan kita tuh sholat di masjid ini semuanya mau kusuk semua. Kira-kira bapak ini bisa kusuk nggak sholat di masjid? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tangan Allahu Akbar syariatnya, Allahu Akbar. Hati kita, aduh, mas malam ini subuh ini sahur apa, makan apa dan sebagainya. Terpening kepala tuh. Ada yang masih pakai, belum ada gas alam, masih nunggu gas yang beli 3 kilo. Sementara pangkalan masih kosong, bini di rumah menunggu. Nggak bisa pulang pokoknya. Nggak bisa pulang.
Tapi insya Allah di sini sudah pakai gas alam Pak ya? Aman sudah. Kalau sudah aman tuh sudah aman udah. Gas alam sudah aman. Tinggal lagi lauk pauknya aja lagi. Kalau malam ini kita makan tempe, subuh kita makan ikan asin, sudahlah. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Kalau Bapak nanti bukan nggak punya apa-apa, ke masjid aja, insya Allah banyak makanan. Nggak usah khawatir. Kita ini salah juga, makanan di masjid banyak, nggak mau datang. Kumpau tengi kita ini. Mau tengi. Saya terus terang Pak, kalau datang setiap buka puasa tuh di masjid aja saya tuh. Kadang-kadang bilang istri, kenapa juga kok ke masjid? Biarlah. Makan lihat ya anak-anak tuh berlari sana berlari sini, makan 2-3 biji cukup, masuk maghrib langsung sholat maghrib. Begitu aja. Ada kesenangan juga kita buka puasa itu, bukan masalah makanannya, ngumpulnya senang itu. Sambil bercerita. Kalau di rumah enggak, liut kita tuh Pak, mendengarkan radio RRI. Yang enggak pernah mendengar. Mendengar apa? Ceramahnya? Bukan, nunggu azannya aja. Kita itu. Dan itu lagu kita semua. Dan itu lagu yang paling terbaik sudah kita. Baru kita memuji, oh, luar biasa azan itu berkumandang. Bagaimana? Makanan sudah siap. Jadi insya Allah hari pertama ini kita tetap semangat, kita tetap sehat. Mudah-mudahan apapun yang terjadi pada bulan Ramadan ini, kita masing-masing bertahan sebagaimana perintah Allah tadi. Ya, mudah-mudahan kita bertahan. Mudah-mudahan juga kita sholat 20 rakaat ya kita nih beliau. Oh 8. Ini 8. Kalau imam lambat nih ada juga berlari. Jadi imam ini harus juga hati-hati nih juga. Karena gayanya makmum nih ada yang mau gaya yang 300 PK. Ada juga. Tapi jangan mau begitu. Pokoknya insya Allah kita menghadap kepada Allah itu ya sudah kita pasrahlah sudah. Pasrahlah. Siapa tahu karena teman-teman kita yang tahun lalu sudah tidak ada. Teman saya Pak, teman saya. Baru berapa lama? Bercerita di warung kopi, bla 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 bla. 3 hari masuk rumah sakit, 3 hari meninggal dunia. Ini teman saya juga bercerita 1 minggu yang lalu sudah bla bla. Oh saya sehat Pak Sopian, sudah ikut di Jalan Serat Buntu sana. Pokoknya tiap hari oke sudah. 1 minggu terkapar di rumah sakit karena apa? Stroke juga. Ternyata obat itu bukan hanya karena obatan, tapi yakin dan percaya. Gerakan sholat itu sambil kita berdoa, ya Allah, lenturkanlah badan saya, ucapan saya, mudahkanlah kuping saya mendengar sehingga saya tetap sujud dan tunduk kepada Engkau. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.